Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius. Arti hadirmu, Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Semoga kita semua diberi anugerah kebahagiaan, kedamaian, diberi hati yang gembira, selalu bersyukur, dan akhirnya diberi kelimpahan dari Sang Pencipta. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat energi dari cross watchers kamu. Kalau bisa bicara dengan kejujuran dia, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu? Oke, darling. Menyala sekali ya hari ini. Cuacanya menyala. Oke. Kita reading juga harus menyala di sini. Clarify, my darling angels, cross watchers, Sagittarius, and Moon, Rising, and Venus. Energy, the truth. Oke, jumping. Cross watchers, Sagittarius, the truth. Sagittarius, and Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angel. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, baby. Ini jumping card. We both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu aku bukan satu-satunya untuk kamu. Oh, lagi jealous kan? Okay. Dia ngerasa ada saingan. Dia ngerasa ada saingan karena attention kamu sepertinya terpecah kemana-mana. Oke. Deck kedua di sini, I want you. Aku ingin kamu. Oke. Masih ingin bersama, punya desire untuk hubungan yang lebih lagi. And deck ketiga, I will wait for a sign from you. Aku tunggu tanda dari kamu di sini. Oke, jadi kalau kamu masih punya keinginan untuk bersama, segera ngasih signal, karena dia nggak mau ngerasa ngejar-ngejar kamu atau begging sama kamu. Bottom of the deck, I knew exactly what I was doing. Aku tahu dengan pasti apa yang aku lakuin. Oke. Menarik diri, melihat apakah dia menjadi prioritas kamu atau enggak. Kalau memang kamu memilih dia, kasih tanda. Kalau memang dia prioritas kamu, kasih action effortnya. Oke? Oke. So kita juga akan lihat energi kamu di bulan Mei, Sagittarius. Where my energy card? Wait. Bentar ya. Clarify, my darling angels, energi dari Sagittarius. Sagittarius energi. Sagittarius energi Mei 2024. My darling. Oh iya. Indecision. Oke. Sepertinya kamu lagi bingung, lagi ragu. Oke. Kenapa kamu ragu? Kalau kita ragu-ragu dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, jawabannya tidak. Tidak boleh ambil keputusan. Oke? So, mungkin ini cukup
overthinking, nguras banget pikiran kamu, apa next effort, action, or decision yang harus kamu lakuin di sini. Okay, so bingung, jangan ambil keputusan. And door to spirit, ini biasanya spiritual awaken. Momen saat spiritual awaken, seperti semua orang ini nggak nyaman sama kamu, seperti semua orang energinya itu nggak satu frekuensi sama kamu, seperti kamu sendiri, seperti semua orang yang connecting dengan kamu, atau ketika kamu membangun koneksi, kamu ngerasa semuanya tidak support energi kamu. You know, cara pencipta kita minta waktu untuk connecting lagi dengan kita, bonding kembali dengan kita, adalah menyingkirkan semua yang tidak support koneksi dia sama koneksi sang pencipta sama kamu. Makanya door to spirit ini lebih kepada spiritual awaken, di mana rutinitas yang kamu jalani mungkin sampai Mei adalah rutinitas yang seharusnya sudah berganti dengan cara yang baru atau bertransformasi ke level energi yang lebih tinggi dengan kesadaran. Dan kalau kamu menolak untuk berada pada frekuensi yang sudah ditentukan oleh alam semesta, the universe, the creator, maka banyak masalah datang silih berganti di sini. Door to spirit. Waktunya bermutasi, bermetamorfosa menjadi Sagittarius yang lebih punya kesadaran dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi. Oke? So, banyak masalah tentu pasti. Kalau kita nggak dikasih signal dengan begitu banyak masalah dalam hidup kita, kita nggak akan ngasih waktu sama pencipta kita untuk heart to heart connection. Ya, karena pencipta itu lebih nyamannya menurut saya pribadi di hati kita. Karena lambang dari kedamaian, cinta kasih itu diawali di cakra keempat atau di cakra jantung atau cakra tentang cinta kasih. Oke? So, mungkin sangat meragukan dan membingungkan dengan apa yang kamu pikirkan, but mulailah terhubung dengan the creator or sang penciptamu. Kita lihat dari energi cakra wisdom, darling angels, clarify for Sagittarius. Jadi oke. Recovery. Oke, banyak luka. Mungkin kamu lihat luka ya saat ada situasi spiritual awaken. Oke. Kita banyak sakit hati, banyak kecewa, merasa semua orang seperti bertentangan dengan kita, energinya seperti tidak support kita merasa nggak dianggap, pokoknya banyak rasa-rasa kayak gitu, kecewa, kebaikan kita, cinta kasih kita seperti berlalu begitu saja, bahkan kehadiran kita, eksistensi kita seperti terlupakan begitu aja. Ini lelah secara mental. Momen kayak gitu tuh, itu tanda atau signal the universe minta waktu sama kamu. So kalau kamu terus dengan tenggelam dengan yang rasa-rasa kecewamu, rasa-rasa lelah mentalmu, you will not be bright, you will not be bright to make a decision. See, di sini. Hidup penuh keraguan, recovery. See, the universe bilang, hello, kalau kamu datang ke aku akan buka pintu untuk semua masalahmu, ada jalan keluar, kamu gak bisa ngendalin lagi kekuatan pikiranmu, kekuatan networkingmu, atau orang-orang yang kamu andalkan, yang punya power secara duniawi,
oh hello, aku bisa ngasih jalan keluar untuk kamu. Dan jalan keluar untuk kamu itu bukan seperti yang ada di pikiranmu dan sudah ada di pikiran orang-orang yang ada di circlemu. Datang sama aku, kita bicara hati ke hati. See, recovery. Hanya the universe yang bisa ngasih energi booster untuk kamu lahir baru. See, door to spirit. Kamu harus mempersilahkan pintu untuk dibuka hati kamu, ya, agar jiwa kamu terkoneksi kembali dengan the creator atau sang penciptamu. Kalau kamu menolak terus menolak, masalah datang silih berganti dan kamu akan sangat kebingungan, penuh keraguan dalam mengambil keputusan. Oke? Sepertinya ini awal baru untuk kamu. Bottom of the deck. Oh, gratitude. Untuk pertumbuhanmu, bersyukurlah. Cara kita bersyukur akan sangat berbeda ketika kita terkoneksi dengan pencipta kita. Kadang-kadang kita nggak nyadar nih apa yang menjadi anugerah kita. Tapi ketika kita reconnecting again, rebuilding again, koneksi kita dengan pencipta kita, kita akan tahu bagaimana membuat rasa syukur berdamai dengan keadaan menjadi lebih ringan, melihat kehidupan walaupun pahit, ya. Ketika kita udah dapat energi booster dari pencipta kita. Kenapa sampai pencipta kita minta waktu sama kita dan membuat situasinya begitu porak-poranda chaos? Karena kita begitu berharga bagi pencipta kita. Mungkin orang lain hanya ya ngeliat kita bukan siapa-siapa gitu. Tapi pencipta kita melihat kita dengan sangat penuh cinta, kasih sayang, you know. Sagittarius. So, jangan ragu ngasih waktu, ngasih kesempatan untuk mendengarkan penciptamu mengungkapkan apa yang dirasakan, ya. Gitu. Nggak bisa kedengeran telinga, Nona. Tapi kamu bisa ngerasain. Habis doa pasti kamu lebih lega. Itu kalau benar-benar kusyuk, ya, kalau benar-benar deep koneksinya, pasti ada rasa lega, rasa mampu memaafkan, ada rasa mampu melepaskan beban berat, mampu berpasrah diri. Ada kelegaan, dan itu nggak bisa dijelaskan dengan teori-teori kecerdasan yang ada di muka bumi ini. Oke. Kita akan lihat arti hadir kamu. Clarify Sagittarius. Arti hadir Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and too much. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Oh ya, jumping. Mei 2024. Oh ya, kan sakit hati. I know what you feel. I feel what you feel. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Mei 2020. Clarify, my darling, sweet angel. Thank you. See, your jumping card is all on your mind. Seperti udah lelah secara mental, diserang di mimpi, diserang di pikiran, ya, masuk ke alam bawah sadar di dalam mimpi, serang lagi di pikiran, ini udah kena mental. Oke, tarik nafas dalam-dalam Sagittarius. Terutama jika kamu dealing dengan air sign, whatever, bisa energi aja. So, ini energi kamu, bisa vice versa. You know, lihat lagi. Semakin dilihat kejadian yang sudah terjadi, semakin rasa sakit itu kuat. Oke? Oh, dia tidak mencintai saya. Mungkin kamu udah diblokir, mungkin kamu gak dikasih kesempatan untuk speak up. Mungkin juga kamu ngerasa cinta yang kamu berikan itu nggak kamu terima kembali. And energi dari Two of Wands di sini
Padahal kalian sudah bersama-sama cukup lama, tapi banyak sekali situasi yang dia ciptakan dan ini membuat kamu merasa dia tidak pernah mencintai kamu. Semakin kamu lihat tindakan dia, drama dia, semakin kamu berpikir negatif dan mengambil kesimpulan. Nah, makanya kalau udah mikirnya udah kemana-mana, mending tidur. Kalau nggak bisa tidur masih mikir juga, minum air jahe merah, ya, biar lebih rileks pikirannya. Atau bisa mungkin jalan-jalan sebentar keluar rumah, hirup udara segar. Oke, atau menulis semua rasa sakit kamu, kemudian bukunya ditutup dan tinggalkan lalu pergi tidur. Oke. Rasa-rasa semua yang ditabur bersama-sama, ya, seperti kayak nggak dianggap gitu gue, Nona. Mungkin kamu akan ngomong begitu. Oke. Mungkin ini juga latihan ketulusan, mencintai dengan tulus. Oke. Kita lihat lagi energi. Oh ya, kamu dealing dengan Cancer mungkin, I don't know, ini bisa energi aja. Ace of Pentacles di sini. So, mungkin ini tentang keyakinan, komitmen, seseorang yang tidak banyak bicara, seorang yang punya visi besar dalam hidupnya, punya visi-visi day, selalu sibuk dengan tujuannya, punya visi ke depan yang jelas. Mungkin akan pergi, mungkin akan stay dengan kamu. Energi the Tower, so the universe interruption or the universe intervensi koneksi kamu dan dia. Jadi sekarang ada 3 orang, kamu, dia, dan sang pencipta di sini, the Tower moment. Energi dia cukup jelas, banyak perubahan 180 derajat dalam perjalanan dia. Mungkin dia mulai silent treatment, but saya ngelihat di sini perubahan ini adalah karena dia melihat masa depan, kecemasan, ketakutan dia akan finansial. Seorang yang sangat pekerja keras, dia sangat fokus dengan karirnya, dengan bisnisnya, how to attract wealthy, how to attract financial money, prosperity. So mencoba untuk berada pada kemakmuran yang lebih lagi atau kesuksesan finansial yang lebih lagi. Even itu karir, bisa juga tentang bisnis. Dia tidak fokus dengan cinta. I don't know, dia punya attraction yang cukup kuat atau punya energi yang cukup besar untuk menarik energi kemakmuran. Ace of Pentacles bisa juga karena dia memulai bisnis yang baru atau pekerjaan yang baru. So dia tidak fokus dengan perasaan. Okay, baby. So be patient. Mungkin kamu ngerasa, oh saya tidak jadi prioritas dia lagi. Selama ini jadi prioritas dia, but entah kenapa ada perubahan besar, ya. Mungkin juga dia dapat signal, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ngerasa suntuk dengan rutinitas pekerjaan, because the Chariot energy 7 is perfecto numbers, ya. 7 adalah hari yang sempurna, hitungan yang sempurna, karena 7 melambangkan pengulangan, ya, dalam perjalanan waktu. So dia mungkin merasa bahwa ada awaken atau kesadaran tentang meningkatkan kemakmuran dia, kesejahteraan dia. So this is about I want you. Dia masih menginginkan kamu, even mungkin yes, kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu karena dia punya prioritas yang lebih besar lagi. Dan saya belum melihat apakah ini tentang materi. I don't know, mungkin dia punya masalah finansial dan dia berusaha untuk bekerja keras untuk memperbaikinya. And di sini ada we both know I'm not the one for you.
Oke. Mungkin juga dia merasa bahwa kamu juga melakukan hal yang sama, ya. Kamu punya prioritas yang lain dan bukan dia, oke? Dan dia masih menunggu tanda dari kamu karena dia merasa hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan. So dia tahu apa yang dia lakukan. Tentunya untuk komitmen harus ada banyak unsur atau banyak faktor yang support, ya. Saya melihat kamu dealing dengan seseorang yang mencintai dengan cara yang lebih realistis, harus balance secara finansial, kebahagiaan, supporting, sistemnya harus stabil di sini, terutama dengan Cancer. Oh, atau Earth sign di sini ada Taurus energy, oke? Cintanya sangat realistis, ya, oke? Recovery di sini like mungkin juga dia butuh waktu untuk melihat lagi masa depan kamu sama dia, you know. Kita lihat arti hadir kamu. Oh iya, Eight of Swords. Mungkin sudah berakhir ya hubungannya, or masa jeda. Ya, ini masa jeda, unfinished business. Seven of Pentacles, energy 7-7. Oke. Kalian sudah lama sekali bersama, menabur bersama-sama. Oke. Hubungan ini mungkin dia tinggalkan kamu di sini. Tapi dia belum kemana-mana. Dia belum kemana-mana. I see, dia belum kemana-mana. Ace of Swords di sini. Masih overthinking. Mungkin ingin bicara lagi, unfinished business. Tapi dia nunggu tanda dari kamu. I know. Banyak orang yang ketika mereka menikah, sebelum mereka menikah, ada proses saling mengenal dan hubungannya berakhir, ya. Atau mungkin dia merasa bahwa kamu perlu menjadi Sagittarius yang baru, oke? Indecision di sini, oke? Kalau kamu punya lebih dari satu pilihan, atau karena kamu punya prioritas yang lain, ambil keputusan dengan kesadaran, dan harus bisa bersyukur ya ngelihat orang-orang yang mencintai kamu. Dia frustasi dengan kebersamaan kalian. Kadang kita bersama tapi hubungan seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin dia ingin perubahan besar yang terjadi pada diri kamu agar kamu lebih bisa balance di sini dengan hidup kamu, koneksi kamu. So ini ketika dia bicara tentang perceraian atau putus, ini belum benar-benar berakhir. Seperti dia pressure ya, dia maksa kamu untuk punya tindakan tegas. Kamu sangat berarti untuk dia. Kalian punya banyak memori yang manis, banyak menabur di sini bersama-sama. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, walaupun mungkin dia sudah mengakhiri hubungan, tapi kebenaran yang dia tahu adalah dia ingin hanya dia yang kamu cintai. Dia ingin hanya dia yang menjadi prioritas kamu.
dialah masa depan kamu. You know. Dan dia masih percaya sehingga dia menunggu kamu kembali. Even di sini dia hanya menunggu. Kehadiran kamu lebih besar daripada apa yang pernah dia bayangkan di sini. You know, kalian dua orang yang punya frekuensi yang sama di awal kalian bertemu di sini. Dia merasa perubahan yang terjadi. Kamu tidak mencintai dia. Ya, seorang yang sangat haus akan cintamu, ingin selalu sama kamu, nyaman sama kamu. Kamu membuat dia merasakan cinta yang mungkin selama ini hanya ada di drama-drama Korea. Berarti ketika ada perubahan dalam diri kamu, dia ngerasa kamu berubah, berbeda. This is your energy, Aquarius, Aries, and oh ya, sama-sama frustasi. Harapan besar kamu adalah kamu bisa kendalikan apapun. Kamu sangat perfeksionis, egosentris, cukup arogan, terlihat begitu ya. Oke. Cukup confidence, punya leadership energi yang cukup strong. Oke. Ketika kamu mengharapkan sesuatu, ketika kamu memimpikan sesuatu, kamu akan bekerja keras untuk meraihnya tanpa menyerah. Banyak mimpi besar dalam perjalananmu yang menuntun kamu. Kamu seorang yang sangat visioner. Oke. Untuk mencapai mimpimu, kamu sangat mengejarnya. So passionate. But this is about frustration. Kalian sama-sama gak bisa tidur. So tekanan ini masuk di alam bawah sadarmu. Harapan besarmu adalah hubungan ini tetap bersama. So masih ada attraction yang cukup kuat antara kamu dan dia. See, the moon, spiritual awaken. Kamu sama dia sama-sama gak bisa tidur di malam hari. Sama-sama saling memikirkan. Oh my God. Kenapa jadinya the universe datang di antara kalian? Mungkin ini adalah fase di mana kalian mengenal lebih deep lagi, lebih connecting lagi. As a spiritual connection, ya ini bukan koneksi antara fisik aja lagi sekarang. Kalian mungkin masuk di koneksi spiritual di mana tak tergoyahkan. Mungkin biasanya kita sebut dengan soulmate atau twin flame. Tak tergoyahkan. Oh my God. Okay? So, ya mungkin sekarang kalian tidak saling bicara, but this is unending story. Ya, masih ada fase nanti kalian bertemu lagi. See, gratitude di sini. Oke, baby. Clarify, my darling angels. Energi dari Leuk for Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Untuk Mei 2024. Okay. Hold your center, fokus pada dirimu. Di sini ada spiritual guidance, ya, you are not alone. Jadi fokus pada dirimu, pertahankan apa yang bisa kamu pertahankan. Ini sweet, ya. Kamu punya leadership yang cukup kuat. So jangan sampai situasi saat ini buat kamu kehilangan arah. See? Bottom of the deck, Key of Light. Look at this. So beautiful energy. Kamu tahu bagaimana caranya bersinar. Ini waktunya spiritual awaken.
be a great Sagittarius. I know you can do it. Ketika kita mau bersinar, kita harus dibersihkan jalan kita. Pembersihan itu sangat menyakitkan karena kita menjalani hidup itu attachment. Kita nyaman di sini, kita nyaman di sana. Ketika the universe bilang, oke, waktunya sudah selesai adventures-nya, let's go to next level. Dan kita akan sedih, merasa sakit dan terluka. Sepertinya ada pembentukan karakter, kesadaran baru dalam perjalananmu. The key of light, kamu seperti diberi visi yang baru di sini. Kamu seperti diberi cahaya yang baru di level yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi di sini. Sehingga perubahan itu benar-benar menggoyahkan koneksimu dengan semua orang dan seperti harus terlepas dari kemelekatan atau attachment dengan kenyamanan. Oke, ini buat frustasi tentu saja. Keluar dari zona nyaman secara spiritual adalah melepaskan semua yang kita rasa nyaman, yang kita cintai, even itu yang kita perjuangkan. Oke, itu secara spiritual ya. Itu benar-benar kita mulai lagi dari nol karena jalan kita dibersihkan. Tapi jalannya sudah di jalan yang lebih tinggi tentang kesadaran. Okay? So, I think ini, coba deh kalau kamu ngerasa sendiri, kamu bisa ngerasa, I don't know how to explain. Kalau kita lagi sendiri, tapi kita nggak sendiri. Kita ngerasa kayak ada pengawal di belakang, tapi nggak kelihatan mata. Kita ngerasa banget terkoneksi dengan malaikat pelindung kita. Kita berasa banget koneksi dengan pencipta kita. Sisi empati kita sisi empat ya. Kita mulai sangat peka, merasakan, mendengarkan apa yang sebenarnya nggak kelihatan gitu. Ngerasain cinta kasih the universe sih. Kadang orang lihat kita sendiri nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya hati kita lagi digoncangkan, merasakan ya aliran cinta kasih dari pencipta untuk kita. Seperti kita harus melepaskan semua yang kita genggam, meskipun itu jerih payah kerja keras kita. Karena the universe tahu ketika kita masih melekat dengan hal-hal itu, kita nggak bisa naik ke frekuensi yang lebih tinggi. So, ini mungkin yang kamu rasakan. Kamu ngerasa bingung dengan jalanmu, kamu ngerasa bingung dengan dirimu sendiri. Okay, so ketika waktu itu tiba, at the moment of the time, kamu lihat di sini, energi kamu lagi bagus banget. I don't know, sometimes saya ngerasa lebih gak bisa bayangin, gak bisa ngomong ya, kosakatanya terbatas gitu kita secara manusia. Ketika saya merasa kayak saya pemenuhan gitu, fulfillment ketika pencipta kita merangkul begitu, kayak shower me with love, compassion, mercy, like bless ya, kayak itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang bisa terlihat adalah air mata saya turun mengalir dan merasakan cinta itu cukup membuat saya lebih dari tenang, lebih dari damai. Oh my God, mudah-mudahan ini kamu bisa melewati fase ini dan jangan ragu untuk sendiri ngasih waktu sama penciptamu untuk merasakan ya recharge energy booster dari penciptamu, the creator. Clarify ini dari Dreamcatcher for Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you. Okay, let's see.
truth, kebenaran. Oke? Kebenaran. Kebenaran juga hadir dalam hidup kamu. The truth is the creator. Kebenaran itu adalah sang pencipta kita. Kita harus jalan di jalan yang benar. Boleh jadi orang baik, kadang kita banyak terluka jadi orang baik. Tapi hidup benar, itu tidak semua orang mampu. Oke, so ya, kamu sedang diluruskan, dibersihkan jalanmu untuk hidup benar. Oke, tegakkan keadilan, hidup benar. Di sini ada school exam. Oke, this is about sekolah kehidupan, life journey. Oke, life school. Ini kayak masuk di kelas yang baru dengan level kesadaran yang lebih tinggi. I love your energy. To many higher energy connecting with you. Banyak energi-energi yang lebih tinggi terkoneksi dengan kamu. Ketika energi frekuensi yang lebih tinggi ingin connecting dengan kita, maka energi-energi rendah, siapapun yang di circle kamu yang frekuensinya tidak sama, dengan sendirinya akan tersapu oleh konflik, tersapu oleh apapun itu. Oke? So, semoga kamu mau ngasih waktu untuk berdiam diri, mendengarkan penciptamu, the creator, merasakan koneksi yang begitu indah. I don't know, nggak ada, kalau ada bahasa lebih indah dari bahasa indah itu, itulah yang dirasakan ketika kita koneksi dengan pencipta kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.